dengan Mem Agnes dan juga Mem Rina ya. Hari ini kita akan ibadat online bersama-sama. Nah, kita akan bernyanyi dulu ya. Kita ikuti lagu pembukaan bersama-sama. Ya, kita ketemu lagi ya hari ini dalam ibadah. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Kita awali kegiatan kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tema ibadah kita hari ini adalah ketaatan membawa berkat, dengan tujuan agar anak-anak tetap percaya dan taat pada perintah Tuhan dalam keadaan apapun. Mari anak-anak, kita ikuti ibadah ini dengan baik. Allah Bapa di surga, terima kasih atas hari baru yang kami terima di hari ini. Hari ini kami hendak mewartakan sabda-Mu lewat ibadat bersama dengan anak-anak didik kami. Berkati kami sehingga kami senantiasa taat kepadamu dalam keadaan apapun. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan pikiran kami sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Kita akan menyanyi lagi ya bersama dengan Mem Rina ya. Oke anak-anak, di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyikan pujian berikut ya. Kita mau nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Bacaan Injil. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11.
Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ketaatan Simon yang tidak pernah sia-sia. Karena taat, Simon mengalami suatu mukjizat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita mungkin pernah mengalami situasi sulit seperti yang dialami Simon. Contohnya, kita sudah berdoa setiap hari karena kita mempunyai suatu permohonan, namun belum juga terkabul. Nah, apakah kita akan berhenti berdoa? Tentu saja tidak. Seperti yang Yesus naik ke perahu Simon, Yesus juga naik ke perahu kita, yang berarti Yesus masuk ke dalam kehidupan kita dan bersama hati kita. Nanti bila tiba saatnya, pasti Tuhan akan mengabulkan segala permohonan kita. Anak-anak, marilah kita saksikan video tentang Simon yang diajak Yesus menjala manusia. Ya, kita saksikan bersama-sama supaya lebih jelas. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea,
Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ayat hafalan 1 Korintus 15 ayat 2a. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Sekali lagi, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Marilah kita berdoa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak,
ibadat hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Nah, anak, kita tutup ibadat ini dengan bernyanyi bersama.